Oke, baik, kita akan segera mulai untuk perkuliahan hari ini. Saya share screen dulu. Sudah bisa melihat screen saya ya, Dede? Sudah, Bapak. Oke. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Semoga ini tidak lama, semoga kita nggak sampai ke jam praktik, memerlukan jam praktikum gitu ya. Sehingga cukup di jam tatap muka ini. Dan minggu depan, saya ingatkan, minggu depan kita sudah mulai praktek untuk kloter yang pertama. Hari ini saya ingin melanjutkan pembahasan kita minggu sebelumnya tentang prinsip, gitu ya, mekanisme dari komponen pengajaran mikro. Yang intinya pengajaran mikro itu ya Anda nggak praktek mengajar, Anda mengajar namun dimikrokan dengan asumsi dimikrokan. Apa saja yang dimikrokan? Waktunya mikro, kemudian audiensnya mikro, materi yang diajarkan juga mikro, jadi dikurangi. Tujuannya adalah supaya kita lebih fokus untuk membedah keterampilan-keterampilan tertentu yang ingin diinternalisasikan kepada kalian peserta mata kuliah micro teaching. Jadi ingat ya, micro teaching ini merupakan mata kuliah prasyarat untuk KKPLP. Jadi adik-adik, kalau nggak salah minimal B atau C ya. Pokoknya ya kalau bisa A lah ya. Ini semuanya kalau bisa nanti nilainya A sehingga aman untuk bisa mengikuti tahap berikutnya yaitu KKPLP. Karena adik-adik dengan maksimal di micro teaching kami tidak khawatir menerjunkan adik-adik ke sekolah. Kami tidak khawatir adik-adik mengalami kesulitan dan justru kami berharap nanti adik-adik mampu memberikan inspirasi bagi sekolah yang kalian datang, begitu. Oke. Keterampilan dasar mengajar itu banyak gitu ya. Ada yang membagi seperti yang saya tampilkan sekarang, kemudian ada yang digabung-gabung beberapa bagian, is okay. Antara lain, komponen dalam keterampilan mengajar itu adalah ya jelas membuka, atau kadang-kadang ada yang menjadikan satu membuka dan menutup pelajaran, okay. Dan kemampuan menjelaskan. Ya masa guru nggak mampu menjelaskan ya aneh ya. Kemudian memberikan penguatan. Ya. Contohnya gimana memberikan penguatan? Oh bagus, nah, gitu ya. Itu penguatan-penguatan semacam itu sangat berharga ketika kita sedang melakukan praktek pembelajaran, terutama bagi siswa. Encourage itu akan memberikan semangat tersendiri, motivasi belajar tersendiri bagi siswa untuk terus mengikuti pembelajaran kita dengan efektif. Kemudian ada komponen media pembelajaran, menggunakan media pembelajaran, ya, variasi, kemudian membimbing diskusi, mengelola kelas, ini juga menjadi sangat krusial. Bertanya, loh Pak kok bertanya? Saya kan gurunya, justru itu. Kemampuan dalam bertanya itu wajib dimiliki oleh guru dalam rangka membantu guru mencapai tujuan pembelajaran. Oke, nanti kita akan bedah itu lebih lanjut. Kemudian melakukan evaluasi, dan yang terakhir adalah menutup pelajaran. Saya akan lanjut. Oke, yang pertama saudara, yaitu keterampilan dalam membuka pelajaran. Nah, tujuan dari keterampilan ini yang pertama adalah menyamakan persepsi, menimbulkan perhatian, dan juga mengajak berpikir. Nah, jadi kenapa kok kita membuka pelajaran itu harus diatur? Ya, tujuannya itu supaya sama persepsinya siswa di kelas kita itu, mereka memiliki persepsi yang sama terhadap pembelajaran yang akan mereka terima. Kemudian dengan persepsi yang sama, menimbulkan perhatian juga penting karena biasanya tidak semua siswa perhatiannya sama dan fokus ke pembelajaran yang akan kita bawakan. Apalagi kalau pembelajaran biologi, jamnya setelah, pembelajaran IPA, jamnya setelah
olahraga. Waduh, itu yang capek gitu ya. Kalau mepet waktu istirahatnya kadang-kadang masih kipas-kipas begitu ya, masih keringetan. Nah, itu sangat tidak fokus sehingga apersepsi di sini sangat penting. Ya, membuka pelajaran. Kemudian untuk mengajak atau menyiapkan siswa untuk mulai berpikir, masuk ke dalam step pembelajaran yang akan kita bangun. Ya. Komponennya apa saja? Komponen dari keterampilan membuka pelajaran itu adalah menarik perhatian siswa, membangkitkan motivasi, memberikan acuan, dan membuat kaitan. Contoh begini, Anda ketemu orang, janjian dengan orang, mau ngobrolin bisnis misalkan. Kira-kira Anda ketemu langsung ngomong deal-dealannya bagaimana, atau ketemu apa kabar, bagaimana bisnisnya, maju enggak, gimana pasar sekarang, atau mungkin sekedar bertanya, sekarang sering hujan ya, di tempat Anda hujan tidak? Begitu kan ya normalnya manusia begitu. Termasuk juga di kelas adik-adik. Jadi kita masuk ke kelas, walaupun siswa sudah tahu bahwa Bu Guru datang ke kelas mau ngajar materi ini, karena sudah ada dalam kontrak gitu ya. Tapi kan nggak bisa begitu. Ya. Anda langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, buka halaman sekian. Wah, nanti. Kesannya nanti guru killer lagi. Motivasinya tidak bangkit lagi gitu ya. Kemudian siswa juga bingung, acuannya apa? Dan apa yang dia pelajari sekarang kaitannya dengan kehidupan sehari-harinya apa? Kaitannya dengan materi sebelumnya apa? Enggak tahu. Sehingga disitulah pentingnya keterampilan dalam membuka pelajaran. Satu lagi, keterampilan membuka pelajaran ini sangat krusial. Kenapa sih kok saya bilang krusial? Karena bisa disimpulkan satu proses pembelajaran dari awal sampai akhir bisa saja kurang efektif kalau keterampilan membuka pelajarannya nggak jalan. Ya, Anda gagal mendapat motivasi siswa, ya selama proses pembelajaran mereka akan kurang termotivasi untuk mengikuti pembelajaran. Tapi di awal Anda berhasil mendapat perhatian mereka, selama pembelajaran mereka akan fokus dengan apa yang Anda siapkan dalam proses belajar mengajar itu. Jadi ini sangat penting, gitu ya. Makanya dalam micro teaching nanti keterampilan ini yang akan kita praktikkan pertama. Begitu. Kemudian motivasi, gitu ya. Jadi saudara, Anda pernah enggak gitu ya? Anda penasaran dengan sesuatu, mungkin lagi ada isu di prodi begitu ya. Si A jadian sama si B atau bagaimana misalkan. Lalu Anda bikin klarifikasi. Nah, kemudian kebetulan si A lagi jalan gitu. Woi, kamu Anda panggil, Anda dudukkan, Anda tanya. Kira-kira ketika dia menjawab, menjelaskan kondisi yang sebenarnya, Anda mendengarkan dengan baik-baik atau Anda tidak mendengarkan dengan baik-baik? Gimana kira-kira? Mendengarkan dengan baik-baik. Tentu ya. Tentu mendengarkan dengan baik. Kenapa? Karena Anda butuh. Gitu ya. Atau yang kedua, laptop Anda bermasalah. Lalu Anda ketik di Google, cara menyelesaikan permasalahan begini-begini pada laptop. Muncullah di YouTube tutorial mengatasi permasalahan begini-begini. Kira-kira setelah Anda nyetel YouTube itu, Anda simak dengan baik atau tidak dengan baik? Dengan baik. Dengan baik. Tentu dengan. Kalau perlu diulang-ulang. Kenapa kok Anda melakukan itu? Karena Anda tahu bahwa apa yang akan Anda dengarkan itu begitu bermanfaat, begitu informatif. Lalu ada pertanyaan, lalu kenapa siswa kadang tidak menyimak dengan baik pembelajaran yang kita siapkan? Bisa jadi ini jawabannya. Karena mereka tidak tahu bahwa yang kita ajarkan itu perlu bagi mereka. Mereka tidak paham bahwa ini informatif bagi mereka. Nah, sehingga dalam keterampilan membuka pembelajaran, penting kita sampaikan kepada mereka terkait dengan acuan apa yang akan kita ajarkan itu. Pentingnya apa? Ya. Kaitan dengan kehidupan sehari-harinya apa? Ya. Mungkin kalian juga pernah dapat guru ya. Ayo perhatikan, nanti keluar loh di ulangan. Ini termasuk juga sama. Ya. Kalau betul ya, dicatat. Nah, kan begitu jadinya.
Kenapa kok begitu ya? Berarti dia mampu untuk memberikan acuan atau kaitan kepada materi yang diajarkan. Begitu. Ya, itu yang pertama. Keterampilan dalam membuka pelajaran. Bagaimana cara kita membuka pelajaran? Macam-macam, ya. Mungkin yang punya retorika yang bagus, ya bisa dimulai dengan retorika-retorika yang dapat menarik perhatian siswa. Ya. Misalkan dibuka dengan cerita, diangkat dari cerita yang lagi viral hari ini, gitu ya. Misalkan Anda mau mengajar sebuah materi tertentu, kemudian ada sesuatu yang viral yang berkaitan dengan materi itu, bagus. Dengan asumsi siswa sudah tahu berita viral itu, sehingga ketika Anda kemarin di Instagram lagi viral ini ya, tahu nggak? Nah, itu mungkin ya aku tahu. Akhirnya mereka punya pendapat tapi masih simpang siur ya pendapatnya. Oke. Nah, coba kalian perhatikan. Nah, itu kan perhatian siswa kita tarik gitu ya. Lalu kita membicarakan sesuatu yang dua-duanya sama-sama paham. Guru paham, siswa juga paham. Sehingga enak ini ngomongnya. Nyambung komunikasinya gitu ya. Atau boleh juga Anda pakai media dalam membuka pelajaran. Ya, Anda masuk ke kelas, nyeting laptop, nyeting sound, nyeting LCD proyektor, tiba-tiba kasih video yang awalnya ada ledakan atau apa, siswa semua memperhatikan, lalu mereka lihat video. Begitu video selesai, oke coba apa pendapat kalian tentang video itu? Nah, itu juga bersama, bisa juga untuk menarik perhatian siswa. Gitu ya. Atau dengan kaitan. Ya. Misalkan minggu sebelumnya sudah ada perdebatan seru tuh tentang materi sebelumnya. Maka silahkan gunakan materi sebelumnya yang kemarin seru itu untuk mengantarkan ke materi hari ini. Gitu ya. Oke, gimana kemarin? Sudah ketemu nggak simpulannya? Akhirnya kan banyak gini. Oke. Nah, itu ternyata begini dan kita akan melihat lebih lanjut pada materi hari ini. Nah, itu juga akan menarik minat dan motivasi perhatian siswa kepada materi yang akan kita ajarkan. Jadi ya ingat, keterampilan membuka pelajaran ini begitu krusial karena dia yang cukup bisa menentukan apa yang akan terjadi pada pembelajaran kalian yang kalian pandu di belakangnya. Oke, sebelum saya ke keterampilan berikutnya ada pertanyaan? Belum ya? Saya lanjut ya. Oke. Yang kedua, adik-adik adalah keterampilan menjelaskan. Oke, ini wajib nih. Kalau guru nggak bisa menjelaskan, nah ini agak pelik jadinya gitu ya. Tapi kan Pak ada gaya komunikasi orang-orang berbeda-beda. Iya, betul. Secerewet apapun guru dan sependiam apapun guru, dua-duanya tetap harus melakukan proses menjelaskan di dalam kelas. Maka keterampilan menjelaskan ini tetap harus dikuasai, walaupun dengan gaya masing-masing. Ada guru yang gayanya berapi-api dalam mengajarkan, it's okay. Ya, gayanya begitu. Ada yang slow gitu ya. Tetapi poin-poinnya, prinsip-prinsipnya harus tercakup dalam proses menjelaskan itu. Oke, sebelum ke prinsip, tujuannya dulu. Tujuan dari keterampilan menjelaskan adalah memahami pertanyaan mengapa. Jelas ya. Mengapa? Jawabannya adalah karena. Nah, itu untuk menjawab karena itu harus menjelaskan. Ya. Nggak bisa karena terus satu kata nggak bisa. Kalau pertanyaannya apa, jawabannya satu kata bisa. Tapi kalau mengapa, jawabannya itu adalah proses. Ya, jawabannya adalah proses dan itu lebih dari satu kata. Menolong memahami hukum, dalil, dan prinsip. Ya. Memahami hukum-hukum fisika, ya, dalil-dalil kimia, prinsip-prinsip makhluk hidup dan lain sebagainya. Maka menjelaskan memahamkannya adalah dengan penjelasan, ya, dengan penjelasan. Kemudian untuk mendapatkan umpan balik, menjelaskan ini salah satunya juga untuk mendapatkan umpan balik. Kemudian untuk menolong menghayati proses dalam bernalar, membantu proses nalar dari siswa kita. Oke, lalu prinsip dari keterampilan menjelaskan yang pertama adalah pada awal, tengah, dan akhir. Jadi menjelaskan itu ada di setiap bagian pembelajaran. Di awal waktu membuka bisa, di situ ada penjelasan.
Ya. Di tengah apalagi ketika kita sudah berbicara lebih jauh tentang materi yang kita bahas, tentu di situ butuh keterampilan menjelaskan ini. Kemudian di akhir juga, gitu ya. Dan menjelaskan tidak harus konsep, misalkan menjelaskan tugas itu juga masuk dalam proses menjelaskan tadi. Kemudian relevan dengan kompetensi yang akan dicapai tentu saja. Jadi nggak boleh atau ya lucu ya kalau guru menjelaskan sesuatu yang tidak ada dalam bahasan. Tentu ini normal. Secara normal guru pasti menjelaskan yang sesuai dengan materi pembahasannya. Ya, yang ketiga bermakna. Bermakna artinya bisa dimengerti oleh guru dan oleh siswa dan juga ikut bersumbangsi dalam membangun pemahaman siswa. Gitu ya. Kemudian sesuai dengan kesanggupan siswa. Jadi penjelasannya itu kalau Anda ngajar di SMP, ya dengan bahasa, dengan menjelaskan, dengan dikaitkan dengan konsep-konsep yang ya memang dikuasai anak SMP gitu ya. Anda mau menjelaskan tentang proses menurunkan sebuah rumus fisika, ya jangan kemudian menggunakan ilmu kalkulus gitu ya. Begini, nggak ngerti. Tapi harus sesuai dengan level kesanggupan siswa dalam berproses atau bernalar tadi. Jadi itu prinsipnya menjelaskan. Aplikasinya bagaimana Pak Iqbal? Jadi dalam menjelaskan yang pertama itu sebaiknya kita menjelaskan apa yang perlu dijelaskan. Jadi kita tahu dulu siswa itu yang nggak paham atau yang mereka perlu ketahui itu bagian yang mana. Tidak semua konsep, semua dalil, semua prinsip itu dijelaskan. Nggak akan cukup. Gitu ya. Nggak akan cukup. Jadi kalau sesuatu yang dengan membaca teks siswa sudah tahu, dengan diskusi kelompok siswa sudah tahu, nggak perlu dijelaskan. Tapi bagian-bagian yang memang perlu penekanan khusus, perlu penjabaran lebih lanjut, silahkan itu bagian-bagian itulah yang dijelaskan. Jadi tidak setiap konsep dijelaskan, nggak selesai pembelajarannya nanti. Gitu. Apalagi kurikulum Indonesia dikenal dengan kurikulum yang luas sekali gitu ya, apalagi SMP. SMP ini luas sekali, banyak sekali materinya. Sehingga adik-adik perlu cukup lihai dalam memilih bagian-bagian mana yang diakomodir dengan penjelasan, bagian-bagian mana yang diakomodir dengan penugasan, bagian-bagian mana yang diakomodir secara bisa didapat secara mandiri melalui diskusi oleh siswa tadi, gitu ya. Oke, nah cara menjelaskan juga macam-macam adik-adik. Bisa langsung secara lisan, ya. Jadi Anda menjelaskan secara lisan, secara langsung. Bisa dengan media, gitu ya. Oke, baik. Tadi sudah tentang proses aliran darah pada sistem tertutup. Masih ada yang bingung? Ya Bu, saya bingung, misalkan gitu. Ya oke. Daripada Ibu banyak bicara, silahkan tonton nih videonya. Nah, Anda pakai video. Itu juga bagian dari proses menjelaskan. Gitu. Tapi kalau bisa videonya jangan ngomong sendirian ya. Anda memberikan di pause, diberikan penjelasan lebih dalam, diberikan penekanan-penekanan pada bagian yang tidak dimengerti oleh siswa, itu bisa bagian dari proses menjelaskan. Gitu ya. Ngomong secara langsung tanpa media juga nggak apa-apa. Dengan media is okay. Gitu ya. Atau medianya nggak harus video, misalkan, oke, saya jelaskan ya ini proses sendi tentang sendi misalkan. Lalu Anda bawa ke depan kerangka tiruan manusia begitu, kemudian ada gerak-gerakan kerangkanya. Oke, saudara coba Anda lihat ini ya, ini namanya sendi engsel. Kenapa? Nah, kemudian Anda jelaskan. Karena persambungan tulangnya modelnya begini, kemudian arah gerakannya hanya begini. Coba lihat, itu adalah sendi engsel misalkan. Seperti itu. Dalam memberikan penjelasan. Oke. Baik, saya lanjut dulu. Nanti ada pertanyaan bisa disampaikan di akhir aja ya. Nah, ini juga yang ketiga, ini tidak semua jenis KDM saya jelaskan ya pada siang hari ini, tapi ada beberapa saja yang saya anggap paling urgent untuk dijelaskan. Yang lain kalian bisa mencari sendiri atau berdiskusi untuk mendapatkan itu. Kemudian berikutnya adalah keterampilan mengelola kelas. Lupa emang kelasnya ngapain kok mau dikelola? Nah, guru, salah satu tugas utama guru di kelas adalah mengelola kelas. Apa sih maknanya mengelola kelas? Mengelola kelas itu maknanya memastikan segala skenario pembelajaran yang harus dialami oleh siswa itu terlaksana dengan baik. Ya, saya tidak bilang pengajaran, tapi pembelajaran. Fungsi guru di sini bukan hanya mengajar, tapi membelajarkan siswa. Gitu.
Tujuan dari keterampilan mengelola kelas, satu, mengembangkan tanggung jawab. Jadi kalau Anda mengembangkan proses belajar mengajar kelompok, nah nanti dilihat di kelompok itu ada tidak siswa yang pasif, dia hanya ikut-ikutan, dia dompleng istilahnya ya. Nah itu harus Anda tegur, Anda arahkan kelompok itu, semuanya harus berperan sesuai dengan skenario yang dikembangkan oleh guru. Jadi di salah satunya adalah mengembangkan tanggung jawab. Jangan ada siswa yang tidak bertanggung jawab dengan tugasnya di dalam kelas itu. Ya. Kemudian yang kedua, tujuannya adalah siswa mengerti arah tingkah laku sesuai tata tertib. Ini ada siswa yang celometan, ada siswa yang petakilan. Nah, ini tugas guru dengan keterampilan mengelola kelas itu penting. Ya. Nah, ini kadang-kadang agak pelik juga. Saya masih ingat dulu waktu saya penelitian tugas akhir, saya kebetulan mengajar di sekolah lab. Kita di FKIP baru punya ya sekolah lab, mungkin Anda bisa memanfaatkan. Dulu saya kuliahnya di Malang, di sekolah lab itu sangat sering sekali kedatangan peneliti. Jadi anak-anaknya itu sudah sangat biasa dengan orang baru. Ya. Kalau saya dulu sebagai siswa, ketika ada guru baru, guru PPL, guru mahasiswa lagi penelitian, itu kami itu apa ya, pendiam banget gitu ya, manut gitu dengan orang baru. Kalau di sekolah lab ini, karena mereka sangat biasa, justru mereka itu merasa bebas ketika tidak diajar oleh gurunya. Sehingga Masya Allah, itu pengelolaan kelasnya luar biasa sulit. Yang petakilan, yang teriak-teriak gitu ya, yang godain temannya gitu ya. Yang temannya beberapa yang cowok itu godain temannya yang cewek gitu, pacok-pacokan. Sorry, kalian ngerti pacok-pacokan nggak sih? Tahu ya bahasa Jawa. Pacok-pacokan di kelas. Pacok-pacokan itu ada temannya yang nulis, ini Anton love City, ya Anton sama City-nya nanti teriak-teriak, iya. kayak gitu. Tapi kan itu membuat proses pembelajaran di kelas kacau, saudara. Proses pembelajaran di kelas kacau, sehingga wah itu luar biasa. Saya memiliki pengalaman mengelola kelas yang berat sekali ketika saya penelitian waktu S1 dulu di sekolah lab. Nah, Anda juga mungkin akan mendapatkan kelas yang adem ayem, siswanya mengikuti instruksi dengan baik, atau mendapatkan kelas yang bahasanya orang Jawa geriduh gitu ya, mendapatkan kelas yang kacau begitu, sehingga kemampuan keterampilan mengelola kelas itu penting. Oke. Kemudian yang ketiga, tujuannya adalah menimbulkan rasa berkewajiban siswa melibatkan diri dalam tugas dan pembelajaran. Ya tadi seperti contoh yang pertama. Jangan sampai ada siswa yang tidak terlibat dalam proses itu. Gitu ya. Misalkan kalian mengajar menggunakan model TPS, think, pair, share. Mereka suruh berpikir, lalu ada siswa yang nggak berpikir, ya dia sibuk sendiri dengan sesuatu di luar pembelajaran itu, silakan ditegur. Itu bagian dari pengelolaan kelas. Ketika itu setelah think, pair, mereka cari pasangan, gitu ya. Lalu ternyata kelasnya ganjil. Pak, saya nggak punya pasangan. Wah, gitu jadi kisruh di kelas. Nah itu Anda harus mampu mengelola kelas yang seperti itu. Ya udah, akhirnya Anda bikin kebijakan untuk satu kelompok ini bertiga deh, pairnya gitu ya, meskipun bukan pair, tapi ya bertiga supaya dapat semuanya. Nah itu merupakan salah satu langkah dalam keterampilan mengelola kelas. Nah ini nggak ada rumus pakemnya ya saudara. Jadi Anda akan ketika sudah sering mengajar, Anda akan tahu apa yang harus Anda lakukan di kelas itu sebagai bentuk pengelolaan kelas. Nggak ada buku besar pengelolaan kelas. Kalau siswa begini, guru harus begini. Kalau siswa begini, itu akan muncul secara naruliyah ketika kalian mengajar. Makanya latihan itu menjadi sangat penting supaya nanti barangkali nanti waktu mengajar teman-teman Anda sendiri, ada juga yang mereka tidak sesuai rule-nya, maka Anda harus bertindak latihan di situ. Ya. Oke. Kemudian bagi guru mengembangkan keterampilan penyajian, ini tadi ya, misalkan Anda menggunakan model atau teknik tertentu, yang mana itu mengharuskan perubahan struktur tempat duduk dan lain sebagainya. Nah, itu juga masuk bagian dari pengelolaan kelas. Oke, kita sekarang mau model demonstrasi ya, anak-anak. Silakan dibentuk tempat duduknya membentuk huruf U. Nah, itu bagian dari pengelolaan kelas. Kemudian guru ada di tengah, guru memberikan demonstrasi di tengah-tengah kelas seperti itu. Nah, itu bagus. Saya senang sekali kalau ada mahasiswa praktek PPL, siswanya itu
benar-benar berbeda dengan kebiasaan guru gitu ya. Oke, sekarang Bapak Ibu guru, Bapak guru punya satu model, ya dia bawa carta misalkan atau rangka manusia begitu ya, dibawa ke tengah. Sekarang bikin akhirnya mereka bikin gurunya menjelaskan di tengah gitu ya. Dan itu luar biasa, semua perhatian tertuju ke tengah. Kemudian setelah selesai itu Anda membuka semacam diskusi gitu ya, diskusi atau forum debat sehingga mereka berhadapan-hadapan bisa diskusi dengan bagus. Nah, itu tujuannya. Kemudian tujuan berikutnya adalah sadar akan kebutuhan siswa. Jadi guru harus sadar. Ada siswa-siswa yang misalkan silahkan kalau yang nggak mengerti menanyakan ke temannya. Anda menggunakan teknik tutor sebaya misalkan. Lalu ada beberapa anak-anak introvert yang mereka itu gak enak atau nggak biasa tanya ke temannya. Atau mereka nggak tahu tapi diam aja. Nah maka tugas guru untuk mengaktifkan ini. Ayo kamu nggak ngerti dah? Iya Bu, nggak ngerti. Oke, sekarang kamu tanya sama temanmu, diarahkan. Itu bagian dari pengelolaan kelas, gitu ya. Kemudian yang terakhir memberi respon efektif terhadap siswa. Ada siswa bertanya, gitu ya, siswa celometan, dipenging, diingatkan, gitu ya. Siswa bertanya, dijawab, gitu, dan lain sebagainya. Nah, komponen dari keterampilan pengelolaan kelas ya ada beberapa. Yang pertama adalah sikap tanggap. Jadi kalau ada penyimpangan dari skenario yang dibangun oleh guru, itu langsung dibetulin. Jangan nunggu kacau dulu, jangan nunggu runyam dulu baru guru bertindak. Nggak boleh, harus tanggap segera. Kemudian guru juga wajib membagi perhatian. Ya, jangan mentang-mentang hanya satu orang yang bisa atau yang paling pinter. Kalau bertanya, tanyanya ke situ, terus yang lain seolah-olah nggak dapat perhatian, itu nggak boleh. Jangan sampai ya, jangan sampai sebagai guru di kelas Anda ada yang merasa tidak mendapatkan perhatian. Atau sebaliknya, jangan yang merasa hanya dia saja yang diincer oleh gurunya, atau bahasa Jawanya diceng. Sampai nanti ada kata-kata, wah bu guru ini ngecingan gitu. Mesti aku. Jangan sampai ada yang muncul seperti itu. Ya, jadi komponen pengelolaan kelas yang kedua adalah membagi perhatian. Termasuk tatapan, Saudara. Gitu ya. Tatapan itu penting. Jadi guru tuh jangan mandeng ke salah satu atau melotot ke salah satu siswa. Takut dia kalau kita pandang seperti itu. Ya. Tatapan kita itu harus merata. Setiap mata siswa itu punya porsi, punya bagian kita tatap. Supaya mereka merasa mendapatkan perhatian dari kita. Ya, tapi ya wajar. Jangan kemudian satu-satu dibetul gini. Jangan. Kok guru ini psikopat ini gitu nanti. Tapi sambil menjelaskan, sekali-kali kita melihat siswa sebelah sini. Berikutnya menjelaskan topik berikutnya kita ke arah sebelah siswa yang tengah, siswa yang kanan, dan seterusnya. Kemudian, loh Pak, ini membagi perhatian, berikutnya kok membuka perhatian, ini kan kontradiktif. Tidak. Ya, dua-duanya harus ada dalam proses pengelolaan kelas. Maksudnya bagaimana? Nah, misalkan ada siswa yang celometan, yang ramai, gitu ya, maka guru harus mampu untuk menunjuk, ya, kamu jangan ramai, itu perlu, harus mampu seperti itu. Jangan yang lain tuh tertib, hanya satu siswa yang ramai, kemudian anak-anak tolong ya di kelas jangan ramai, itu kesannya nyindir. Tapi langsung, kamu, misalnya namanya Andi jangan ramai, nah itu penting, guru punya kemampuan seperti itu. Tapi caranya juga perlu nanti di bagian keterampilan yang lain kita akan bahas itu. Saya punya pengalaman teman PPL saya, dia itu suka ngelempar siswa pakai kapur, tapi maksudnya itu bukan marah ya, dia itu nunjuk gitu ya. Kalau nunjuk itu pakai kapur, ya kamu. Nah siswa itu gara-gara digitukan, dia merasa dimarahi. Ketika istirahat, mereka datang yang kena kapur tadi, Bu saya tadi salah apa, saya kok dilempar kapur. Kebetulan saya pas ada di situ ya ketawa aja kami gitu. Sampai ngajar kok ngono ya, ini satu teman saling sharing gitu ya. Ternyata siswa merasa aneh. Kemudian memberikan petunjuk tadi ya. Jadi kalau misalkan Anda mau menggunakan model tertentu ya silakan diberikan petunjuk yang jelas. Jadi kita pakai TPS ya anak-anak.
Langkah pertama 10 menit kalian think, silakan baca buku. Kalau boleh bawa HP ke kelas, silakan buka Google, cari referensi tentang materi ini. Pair, silakan berpasangan dengan teman sebangku ya. Sampaikan apa hasil think kalian selama 10 menit tadi. Pair, diskusi selama 10 menit. Oke, stop. Sekarang siapa yang mau share hasil diskusinya? Nah, ini ada satu kelompok yang maju untuk menyampaikan. Jadi petunjuknya harus jelas. Jangan kita pakai TPS ya. Ya udah silahkan. Maksudnya apa? Siswa emang tahu TPS. Ya, kita mau NHT, number head together. Terus ya udah silahkan jalankan. Dan itu nggak tahu siswa. Jadi guru harus bisa memberikan tunjangan jelas. Memberikan teguran, tadi sudah saya singgung. Memberikan penguatan. Nah, nanti kita akan bahas lebih spesifik tentang penguatan. Ya, misalkan memberikan bagus, gitu ya, poin, gitu ya. Oke, siapa bisa jawab pertanyaan ini? Ada siswa yang ngacung, dia menjawab dan betul, ya bagus, pintar sekali. Itu cukup memberikan penguatan. Ada guru yang sultan, oh, betul, kasih silver pin 1, boleh, ya boleh, gitu ya. Seperti itu boleh. Kemudian menimbulkan laju belajar sehingga satu kelas itu semuanya bisa mengikuti dengan baik. Kemudian mengkolaborasikan siswa untuk belajar, terutama yang model yang kalian terapkan adalah kelompok. Ya, jadi mereka harus mampu berkolaborasi. Yang memastikan mereka berkolaborasi Anda sebagai guru. Oke. Berikutnya saudara, keterampilan bertanya. Lupa, bertanya aja ada keterampilannya. Iya, dan ini sangat krusial. Tujuannya adalah membangkitkan minat dan rasa ingin tahu dari siswa. Ya. Jadi kita memberikan pertanyaan kadang-kadang bukan untuk mendapatkan jawaban. Kita memberikan pertanyaan justru untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Ya. Contoh, dan itu biasanya secara naluriah muncul dalam proses mengajar. Anak-anak tahu enggak? Nah, kata-kata seperti itu, berarti itu pertanyaan yang membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Anda tidak ingin jawaban mereka, ya enggak? Misalkan kalian bilang begini, kalian tahu kemarin yang kasus di TV itu, misalkan kemarin sempat, kalian tahu ngikutin ya, itu yang kasusnya Jessica, kopi sianida, pernah ramai ya? Ya Pak, tahu. Nah, misalkan Anda mau membahas tentang konsep kimia yang di dalamnya ada mengandung teori tentang sianida misalkan. Ya anak-anak kemarin tahu nggak persidangan Jessica? Nah itu kan anak-anak, Anda tidak mengharapkan jawaban, iya Bu saya tahu, iya Bu saya tidak tahu. Bukan itu. Tapi tujuan Anda bertanya seperti itu adalah untuk membangkitkan minat dan rasa ingin tahu. Ya, jadi bertanya itu tidak semata-mata ingin jawaban, tapi bisa juga untuk membangkitkan minat. Yang kedua, mendiagnosis kesulitan khusus pada siswa. Misalkan langsung dengan pertanyaan langsung boleh. Mana yang sulit anak-anak? Mana yang belum mengerti? Gitu ya. Itu mendiagnosis kesulitan khusus sehingga kita dalam melakukan memberikan penjelasan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Nggak sekedar menjelaskan sesuatu yang sudah dimengerti siswa, nggak perlu. Kita menjelaskan sesuatu yang siswa belum mengerti. Ya, jadi pertanyaan pentingnya itu. Yang ketiga, pentingnya pertanyaan adalah mengembangkan keaktifan belajar siswa. Siswa itu kalau ditanya dia jadi kupuh. Ya. Jadi bertanya itu kadang apalagi pertanyaannya khusus gitu ya. Andi, sianida itu termasuk golongan senyawa apa? Wah, kupuh deh. Yang sebelumnya nggak belajar, yang sebelumnya sibuk sendiri jadi buka buku, jadi belajar gitu ya. Jadi tanya ke temannya, jadi berkolaborasi dengan temannya, langsung aktif. Itu tujuannya. Jadi Anda tidak mengharapkan Andi menjawab karena Anda tahu Andi nggak akan bisa menjawab karena dia nggak ikut aktif tadi gitu ya. Tapi Anda memberikan pertanyaan untuk mengaktifkan dia. Seperti itu. Ya, contoh saya sering nih ketika Zoom, saya pilih yang tidak menampilkan video. Saya sebut namanya, saya beri pertanyaan. Tujuan saya bukan untuk dia menjawab pertanyaan. Saya ingin tahu dia itu ikut kuliah saya atau tidak. Seperti itu. Atau kadang-kadang ya saya agak sadis gitu. Coba ulangi kata-kata saya 10 detik yang lalu. Bingung deh kalau dia nggak ngikutin gitu ya. Tapi saya itu masih soft gitu ya. Ada teman saya
dosen di PLS itu, kalau mahasiswanya tidak mengaktifkan video, langsung dikeluarkan dari Zoom. Nggak ada chatting, nggak ada peringatan, langsung dikeluarkan. Akhirnya mahasiswanya merasa bersalah, chattinglah ke dosen yang bersangkutan. Pak, saya kok dikeluarkan? Oh, saya pikir kamu nggak ikut kuliah, kok nggak ada videonya. Ya udah masuk lagi. Akhirnya dia masuk dan sampai akhir menghidupkan video gitu. Kalau saya masih belum tega. Tapi mungkin suatu saat akan saya lakukan. Biar ada shock terapi. Oke. Berikutnya adalah memberikan kesempatan asimilasi informasi. Ya, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang proses berpikir. Ya, kita menggunakan pertanyaan-pertanyaan untuk merangsang proses berpikir siswa. Kemudian mendorong mengemukakan pendapat. Nah, ini saudara, salah satu ciri siswa di Indonesia, ini berdasarkan riset ya, adalah kurangnya kemampuan menyampaikan pendapatnya. Setuju nggak nih dengan ini? Ya, mungkin melihat kelas Anda sendiri, waktu Anda di SMP, SMA, atau mungkin juga waktu kuliah. Kalau disuruh menyampaikan pendapat, itu sulitnya minta ampun. Gitu. Tapi memang itu ciri-cirinya siswa Indonesia. Iya, ini hasil riset. Ya. Sehingga penting bagi guru memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk mendorong dia mengemukakan pendapat. Gitu ya. Kemudian yang terakhir, menguji dan mengukur penguasaan kompetensi hasil belajar. Ya, ini jelas ya. Ini secara default fungsinya bertanya itu ya ini, menguji dan mengukur penguasaan kompetensi belajar. Ya, setelah kita menjelaskan, berdiskusi, langsung di sampling. 1 atau 2 siswa, sampling, coba jelaskan lagi konsep ini, jelaskan lagi konsep itu, gitu ya. Kalau dia bisa menjelaskan, kita bisa mengambil kesimpulan, oh berarti satu kelas ngerti. Nah, kalau bisa sampling ya, jangan untuk menenangkan hati guru, yang kita tunjuk yang pinter saja, ya pasti bisa jawab, gitu ya. Kemudian guru, oh pembelajaran saya berhasil. Ternyata yang bisa cuma dia, yang lain nggak bisa, ya berarti pembelajarannya gagal, gitu ya. Atau jangan juga yang jelas-jelas tidak aktif kita beri pertanyaan, gitu ya, juga tidak akan memberikan gambaran. Kalau kita memberi pertanyaan kepada yang tidak aktif, tujuannya bukan untuk menguji, tapi tujuannya untuk mengaktifkan. Ya jelas ya di sini ya bedanya ya. Oke. Nah, komponen dari teknik bertanya yang pertama, saudara, adik-adik, kalau jadi guru bertanya itu harus jelas dan singkat. Ya. Jangan kebanyakan jangan kebanyakan story di belakang pertanyaannya, langsung. Ya, Andi coba jelaskan konsep ini. Apa yang dimaksud dengan ini? Langsung begitu. Yang kedua, memberikan acuan. Kalau pertanyaanmu itu bisa bermakna ganda atau berpotensi bermakna ganda, maka kita beri penjelasan singkat di awal atau setelah pertanyaan yang memberikan acuan maksud dari pertanyaan itu apa. Gitu ya. Ya nanti ada contohnya. Kemudian yang ketiga, memusatkan perhatian. Ini efektif ya. Misalkan anak-anak rame nih. Ini masih berkaitan dengan yang pengelolaan kelas tadi. Anak-anak rame, kemudian Anda tiba-tiba menggunakan penghapus untuk ngetuk meja. Tok, 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 tok. Misalkan. Langsung Anda tanya, coba siapa yang bisa menjelaskan konsep ini? Atau ada yang tahu maksud dari ini? Gitu ya. Maka semua yang rame tadi akan terfokus untuk menjawab pertanyaan itu. Jadi pertanyaan ini tujuannya bukan untuk memberi punishment, bukan untuk mengevaluasi pemahaman siswa, tapi memang hanya sekedar untuk memusatkan perhatian. Jadi menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang siswa pasti sudah tahu jawabannya. Kemudian pemindahan giliran, memberikan pertanyaan, misalkan Anda ngobrol di awal itu fokus ke siswa sebelah kiri, kemudian memberikan pertanyaan ke siswa yang di tengah, itu. Berikutnya menunjuk siswa untuk melakukan hal yang lain, itu juga bagian fungsi dari teknik bertanya. Kemudian penyebaran, ya, jadi kalau bisa bertanya itu jangan ke satu orang, entah itu yang paling pintar saja atau yang paling tidak aktif saja, tapi tersebar. Ya, tersebar. Biasanya kalau guru tidak mau dianggap ngecingan, dan memang kadang-kadang memang ada ya, kecenderungan kita itu untuk ngecingan itu ada gitu ya. Mesti kan ada ya siswa yang memang memperhatikan mendapat
perhatian khusus, entah itu paling pinter, paling rajin, paling bodoh, atau paling petakilan di kelas, ya itu pasti dapat perhatian kita. Sehingga secara tidak sadar, kita yang kita tunjuk yaitu itu saja, dan itu sebenarnya tidak adil bagi siswa yang lain. Maka saya biasanya kalau di kelas memberikan pertanyaan, saya pakai daftar presensi, gitu ya. Jadi ya saya tunjuk aja, misalkan ini daftar presensi, saya gerakkan jari saya berhenti dimanapun, nama itu yang saya tunjuk untuk memberikan pertanyaan. Jadi fungsinya adalah untuk penyebaran tadi, biar nggak itu aja, gitu ya. Atau kita pakai alasan-alasan yang sebenarnya nggak nyambung, gitu ya, tapi perlu atau efektif untuk memberikan perasaan bahwa Pak Iqbal nggak kecingan. Gitu. Contoh, tanggal berapa sekarang? Oh, tanggal 12. Oke, nomor 12. Siapa? Saya, Pak. Oke, jawab pertanyaan ini, misalkan begitu. Kalau sudah tanggal, bulan keberapa? Tahun keberapa? Gitu ya. Kalau tahun nggak kena terus nanti. Sekali-kali pakai tahun nggak apa-apa. Atau lain-lainnya. Banyak. Kita bisa menggunakan apa saja yang sebenarnya nggak ada dasarnya, tapi bisa kita manfaatkan untuk memberikan penyebaran dalam pertanyaan. Lalu yang berikutnya, dalam teknik bertanya itu memberi waktu berpikir. Ya, jangan misalkan, Iza, nomor 7 jawabannya apa? Oh, saya Pak. Oke, nggak bisa. Langsung, Yulia. Nggak bisa begitu. Biarkan berpikir dulu. Beri waktu entah itu paling lama setengah menit. Ya, setengah menit. Kalau lebih 1 menit itu nggak berpikir lagi. Itu pasti cari contekan kalau lebih dari 1 menit. Kalau berpikir ya maksimal setengah menit. Ya. Terutama kalau kalian memberikan pertanyaan ke siswa-siswa yang ngelamun. Ini ngelamun akan kelihatan kan ya. Tatapan mata kosong, tatapan nanar itu kelihatan. Kalau kita di depan kelas, posisi kita lebih tinggi dari siswa, kelihatan sekali gitu dari atas itu kelihatan. Ini mana siswa yang antusias, mana yang punya masalah, ada mana yang bikin masalah, itu kelihatan sekali. Kemudian yang terakhir memberikan tuntunan. Misalkan Anda ingin menunjuk siswa untuk menjelaskan satu konsep, ternyata dia nggak mampu. Ya, dia tidak mampu menjelaskan itu. Anda beri tuntunan, namanya pertanyaan menuntun. Oke, kalau itu gimana? Oh begini Pak. Oke, setelah itu gimana yang terjadi? Oh, setelah itu begini Pak. Misalkan fotosintesis ya. Oke, apa yang terjadi dengan fotosintesis? Nggak ngerti. Coba jelaskan konsep fotosintesis, dia nggak ngerti. Gitu ya. Oke, kalau ada cahaya datang, cahaya itu datangnya kemana dulu? Oh, diserap oleh fotoreseptor Pak. Oke, dari fotoreseptor kemana? Ke sini Pak, ke sini, ke sini, ke sini. Akhirnya dia bisa menjawab sebuah pertanyaan proses yang panjang dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan kecil kita. Itu adalah pertanyaan menuntun. Nah ini kalau tidak dilatih, adik-adik agak sulit guru untuk mampu seperti itu. Dan kita guru kan tujuannya bukan untuk menjatuhkan siswa ya. Kalau bisa, setiap siswa yang kita tunjuk dengan pertanyaan-pertanyaan, dia mampu menjawab pertanyaan itu dengan tepat dan benar. Gitu. Sehingga kalau ada siswa yang belum mampu, kita bantu dia dengan pertanyaan-pertanyaan menuntun. Gitu ya. Dan itu harus latihan memang, nggak bisa langsung. Gitu. Oke. Berikutnya adalah, oke ini yang terakhir yang saya bahas hari ini. Nanti adik-adik bisa mempelajari yang lain dan kita akan bahas satu persatu dari KDM ini sesuai dengan agenda latihan kita ya. Oke, tentang keterampilan menutup pelajaran. Tujuannya adalah untuk mengetahui tingkat ketercapaian kompetensi. Jadi kita menutup pembelajaran itu ya supaya tahu yang kita belajarkan hari itu seberapa persen yang ditangkap. Ya. Atau mungkin juga bisa saya tambahkan, mungkin bisa juga untuk memberikan penguatan terhadap materi yang disampaikan. Komponennya apa? Meninjau kembali dengan rangkuman atau ringkasan. Ayo coba siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Itu contoh dari keterampilan menutup pembelajaran. Atau bisa juga dengan memberikan motivasi gitu ya. Tentang pentingnya apa yang kita pelajari hari ini, itu sampaikan. Itu juga bagian dari keterampilan menutup pembelajaran. Evaluasi dengan demo, ekspresi, pendapat, soal tertulis itu juga bisa kita terapkan dalam proses menutup pembelajaran. Oke, anak-anak, begitu pembelajaran kita hari ini. Silakan keluarkan, cari kertas, kita akan ulangan hari ini. Wah, itu contoh ya, contoh dari menutup pembelajaran. It's okay, tapi jangan tiap hari gitu ya. Jangan tiap hari, nanti Anda ban motor Anda dikempesin sama siswanya kalau tiap hari seperti itu.
Oke, baik saudara, itu beberapa keterampilan dasar dalam mengajar yang harus dikuasai dan nanti satu persatu akan kita latihkan dalam proses kuliah micro teaching. Sebelum saya mempersilakan kalian untuk bertanya, saya ingin tunjukkan ini dulu. Nah, ini sudah bisa kalian akses ya di e-learning ya. Sudah di-download? Belum, Bapak. Nah, segera di-download ya, supaya bisa kalian pelajari. Nah, ini contohnya. Oke, ini yang pertama. Mungkin tiga mahasiswa pertama yang latihan. 3 atau 6 lah, 6 mungkin ya. 6 mahasiswa pertama. Ini masih di PPT, Bapak. Oh, di e-learning nggak ada ya? Coba. Mas, share screen-nya masih di PPT maksudnya. Oh, sorry. Sorry. Bentar ya. Oke, yang ini sudah di-download? Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini mungkin akan kita pakai dua siklus ya mungkin ya. 2 kali pertemuan atau 2 minggu. Siapapun yang tampil di 2 minggu itu yang kita pakai adalah lembar keterampilan membuka dan menutup pelajaran. Maksudnya begini, dia tetap ngajar normal ya. Jadi jangan hanya membuka kemudian pre-memory, menutup pembelajaran, tidak. Tapi ya dia ngajar normal, cuma nanti observer yang bertugas untuk menjadi observer fokus komentarnya itu di kemampuan membuka dan menutup. Walaupun boleh mengomentari kemampuan menjelaskan, kemampuan yang lain boleh. Tapi fokusnya di situ. Karena kita bergantian bagian-bagian yang akan kita fokus untuk komentari. Nah, misalkan nanti ini ditulis nih, misalkan minggu depan yang tampil Lailatul ya. Maka nama calon guru Lailatul, pokok bahasanya ekologi misalkan ya. Pokok bahasanya interaksi makhluk hidup misalkan begitu. Tanggalnya kapan? Observernya siapa? Siapa yang tampil setelah Lailatul? Misalkan Nabilah, ya udah, observernya Nabilah. Ini latihan keberapa? Ini Lailatul baru yang pertama ya, ditulis latihan ke-1. Ya. Siasat membuka pelajaran, cara yang digunakan untuk mengintroduksi pelajaran menarik. Silahkan. Nabilah menilai yang dilakukan Lailatul berdasarkan skor 1 sampai 5 kira-kira berapa? Bapak berarti itu terserah saya. Iya. Terserah Anda. Walaupun nanti kita bahas ya, nggak kemudian itu tidak masuk penilaian ya. Artinya nilainya Nabila itu bukan otomatis nilainya Lailatul. Nilainya Lailatul nanti dari saya tetap. Tapi nanti Nabila akan berlatih untuk memberikan penilaian terhadap performance dari temannya. Dan semuanya akan dapat giliran karena kita muter. Begitu. Ya. Misalkan Lailatul membukanya pakai media yang bagus dan media itu menimbulkan pertanyaan kepada siswa sehingga siswa itu menjadi penasaran habis lihat videonya Lailatul gitu ya. Baru setelah penasaran Lailatul memberikan penjelasan atau materi berikutnya menjawab kepenasarannya tadi. Oke, karena bagus begitu saya kasih 5, Pak. Komentarnya media yang digunakan dalam membuka pembelajaran mampu ya mengintroduksi rasa ingin tahu siswa. It's okay, monggo, bagus seperti itu. Atau Lailatul gagal dalam membuka pembelajaran misalkan. Begitu masuk langsung oke, kita buka LKS nomor sekian, silakan dikerjakan gitu ya. Habis itu gurunya pergi. Kasih skor 1 ya, nanti ada diskusinya. Jadi setelah praktek Lailatul baru nanti Nabilah kita beri kesempatan pertama untuk memberikan komentar-komentarnya. Ya, baru praktek kedua siapa? Nabilah. Yang memberi komentar katakanlah siapa? Nur Hidayatul misalkan. Seminggu mungkin kita 3 ya jatahnya.
Kita tiga mahasiswa yang praktek. Baru di akhir praktek, saya akan mengomentari keseluruhan dari yang praktek untuk poin-poin apa saja yang perlu ditingkatkan, poin-poin apa saja yang menjadi hal baik gitu ya. Oke, saya harus sampaikan di sini yang kalian komentari itu bukan kesalahannya saja ya. Nah, ini saya harus sampaikan di awal supaya adik-adik aware yang dikomentari itu semuanya. Bahkan saya mengharapkan adik-adik sebelum mengomentari kekurangannya, komentari kelebihannya. Nah, tadi dari prakteknya Lailatul saya menemukan ini dan itu menurut saya bagus. Dia berhasil melakukan ini. Dia menunjukkan cara mengatasi siswa yang begini. Sampaikan yang baik dulu. Tapi di beberapa bagian saya memberi saran ini gitu. It's okay gitu. Jangan wah itu kurang ini Pak, kurang ini seolah-olah nggak ada kelebihannya sama sekali. Sebaiknya jangan. Ya, kita biasakan mengapresiasi dulu baru memberikan kritik. Ya. Jangan hanya memberikan kritik saja karena itu kurang sehat untuk interaksi komentar mengomentari gitu ya. Oke. Baik itu Saudara, saya kira untuk yang perlu saya sampaikan untuk hari ini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Waktunya habis ya ini ya? Saya izin bertanya, Bapak. Iza, silakan. Kan tadi Bapak menjelaskan tentang kompetensi dasar mengajar waktu tatap muka langsung ya Bapak. Itu Ya. kalau misalkan yang sekarang online kan Bapak, itu ada poin-poin khusus nggak Pak untuk kompetensi dasar mengajar ya kita gitu nanti? Secara khusus tidak ada ya Iza, tapi ya itu kemudian bertransformasi dari yang tatap muka ke online gitu ya. Sama kok, kita tetap bisa melihat interaksi siswa, bagaimana dia tuh ngikuti kelas kita enggak sih dari wajahnya. Seperti sekarang saya bisa lihat bahwa seluruh mahasiswa di kelas ini fokus dengan pembelajaran saya. Ada 11 orang, semuanya bisa melihat, kecuali Dayu karena wajahnya gelap. Saya nggak bisa lihat, kamu memperhatikan dengan baik atau enggak. Lain kali pakai lampunya dihidupin ya. Lailatul, Miftahul saya nggak tahu karena dia mengaktifkan video. Nah itu boleh. Seandainya saya praktek mengajar nih, maka saya tegur. Lailatul, kamu ngikuti pelajaran saya atau tidak? Nah, itu bagian dari penguasaan kelas. Misalkan begitu ya. Nah, jadi itu tidak ada hal khusus, tetapi ya nanti sambil jalan akan bertransformasi. Poin-poin itu berlaku tidak hanya untuk yang tatap muka, tapi juga sama. Ya. Walaupun memang kita tidak bisa seleluasa tatap muka. Karena misalkan dari segi busana saja yang kita bisa lihat kan ya dari kepala mungkin sampai dada bagian atas, gitu ya. Nggak tahu. Anda dari atas rapi, bawahnya dasteran, ya saya nggak tahu. Anda juga nggak tahu. Saya di atas rapi begini, di bawahnya pakai celana pendek juga nggak tahu kan. Gitu. Sehingga yang kita komentari yang terlihat saja. Ya memang ini keterbatasannya kuliah online ya. Seperti itu. Gitu ya, bisa. Silakan. Iya, Ada Pak. lagi yang ditanyakan? Oke, kalau tidak ada untuk jadwal minggu depan sudah ada ya. Kalian sudah bersepakat belum siapa saja yang duluan? Urutannya siapa? Belum Bapak, belum disepakati. Belum. Oke. Lailatul tolong ya disepakati nanti biar dipandu oleh ketua kelas, dibuat urutannya 1 sampai 11 gitu ya. 1 sampai 11 siapa urutannya siapa saja. Nanti kalau sudah selesai semuanya baru nanti diacak lagi sehingga nanti sesi yang siklus yang kedua berbeda urutannya biar nanti mesti aku yang pertama, mesti aku naik pertama, biar nggak ada yang seperti itu. Gitu ya. Kemudian apa lagi? Insya Allah target kita sekali setiap minggu, jadi kita mulainya jam 14.20 sampai ya kira-kira maghrib lah. Maghrib kita selesai dan ada 3 orang yang praktik begitu. Termasuk nanti seandainya saya nggak bisa, silakan adik-adik secara mandiri membuat Zoom sendiri nggak apa-apa ya. Kan Zoom yang tidak premium itu hanya 40 menit kalau nggak salah ya. Saya kira itu cukup untuk persiapan dan prakteknya selama 30 menit saya kira cukup direkam. Jadi kalau memang saya waktu itu minggu ya nak ya bentar, nak.
Iya. 3 minggu itu saya pas nggak bisa datang, nggak bisa gabung, silakan direkam. Nanti saya menilai melalui rekaman-rekamannya. Begitu. Ya, jangan sampai ada yang terbuang, soalnya ya itu tadi waktu kita nggak banyak karena kalian harus praktek begitu ya. Gitu. Kemudian tolong adik-adik kalau sedang praktek usahakan koneksinya yang lancar ya. Pastikan kalau yang di rumah pakai WiFi, kemudian anggotanya banyak, saudara Anda banyak gitu, tolong Rek, kakak atau adik jam sekian sampai sekian jangan diganggu ya kuotanya supaya saya lancar, saya mau tampil gitu. Atau yang pakai seluler, pastikan pulsanya cukup gitu ya, daftar pulsa dari Kemendikbud supaya hemat sehingga tidak ada gangguan. Soalnya kalau online begini, kalau yang gurunya yang bermasalah ya sudah, kita nggak bisa lanjut praktek gitu. Lagi enak ngajar, pet tiba-tiba hilang. Ya udah, kita next ke mahasiswa berikutnya. Nah, dia bisa mengulangi di kesempatan yang lain, sehingga sebaiknya disiapkan dari awal. Itu saudara, saya kira ada pertanyaan? Pak, saya izin bertanya, Pak. Yap, Nabila, silakan. Kalau itu, Pak, kalau misalnya apa? Misal saya praktek pertama gitu ya. Nah, Ya. itu yang record itu minta tolong teman apa boleh, Pak? Ya boleh, itu teknis saja. Teknis saja, Ya. tidak masalah. Terima kasih. Ya. Ada lagi? Atau begini nih. Pak, kalau misalkan yang bermasalahnya Pak Iqbal, gitu ya. Kan kita nggak pernah tahu ya mati lampu atau apa, gitu ya. Kalau yang saya awalnya hadir di tengah-tengah, tiba-tiba tempat saya mati lampu, saya tiba-tiba keluar kan, maka pasti salah satu dari kalian secara otomatis akan jadi host. Nah, maka host itu ya silakan merecord, nanti dikirim ke saya. Gitu ya. Tapi selama saya bisa hadir, kemudian kalian baik-baik saja, lancar, ya nggak usah direcord, langsung kita nilai dari ini saja. Gitu. Oke, soalnya setiap latihan, walaupun bukan ujian, itu ada nilainya ya. Kemarin di kontrak kan saya tunjukkan. Jadi itu juga saya nilai, walaupun tidak besar, tapi juga cukup signifikan, karena kalian latihan 3 kali. Begitu. Jadi kalau sampai nggak terikot, dan saya nggak bisa menilai, kan repot gitu. Saya kasih nilainya gimana gitu. Oke, saya kira itu ya untuk pertemuan kita hari ini. Sekali lagi nanti yang kebagian tampil pertama, atau bukan itu aja ya, semuanya latihan, belajar ngomong di depan cermin gitu ya. Kira-kira kalau saya ngomong itu muka saya kayak apa gitu ya. Muka saya ini menyenangkan nggak sih kalau saya ngomong? Jadi ya itu perlu latihan ya. Direkam juga boleh. Kalian pakai Zoom, diklik sendiri ya. Nggak usah peserta, kalian presentasi sendiri tapi direkam. Setelah itu Anda tonton sendiri, Anda catat bagian-bagian mana yang perlu diperbaiki. Itu bagus. Ya. Insya Allah kalau adik-adik bisa latihan dengan baik, nanti ketika mengajar juga akan memberikan perform yang baik. Dan saya berharap semuanya yang ada di kelas ini, nanti kalau ngajar waktu KKPLP akan bisa memberikan unforgettable learning experience. Ya, pengalaman belajar yang tak terlupakan. Nanti bisa sama adik-adik ditangis-tangisin, karena apa? Selama praktek dengan kalian, mereka belajar dengan kalian, memberikan kesan yang mendalam bagi mereka. Dan itu nggak bisa serta-merta ya, perlu latihan, gitu ya. Perlu komunikasi yang baik dan efektif, perlu penyiapan materi, media yang bagus, itu perlu semua. Maka kita latihan di mata kuliah ini. Oke, saya kira itu. Terima kasih atas atensinya. Semoga apa yang saya sampaikan sedikit atau banyak bermanfaat bagi kita semuanya. Sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tutup ya.